Nah, kemudian bidang ilmunya, Pak. Nah, ini. Ingat, Pak, yang menjadi inspektur itu yang boleh, Pak, adalah tamatan ekonomi, administrasi negara, hukum, dan ilmu pemerintahan, Pak. Yang paling utama, Pak. Kemudian teknis, dia harus memiliki diklat teknis terkait dengan pengawasan. Makanya nanti mereka-mereka yang memiliki diklat teknis terkait pengawasan, itulah yang akan diutamakan nantinya. Nah, ini, Pak. Ya kan, Pak? Kemudian pengalaman kerja, Pak. Sama tadi, Pak, pengalamannya memiliki, bentar Mas Mandu. Terus, nah ini Pak, sama Pak, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang pengawasan secara kumulatif paling kurang 5 tahun. Nah, kumulatif Pak, 5 tahun Pak. Nah, pengawasan ini kan ya sangat relatif gitu kan. Ya kalau memang yang bagus itu mungkin mereka yang dulu kan inspektur itu namanya apa lupa? Saya lupa. Kan pernah berganti-ganti dulu kan namanya? Bawasda, Pak. Nah, Bawasda. Kan? Terima kasih Pak Asisten. Mohon izin Pak Sekda, Pak Kaban, Bapak Ibu Pansel. Betul Pak, ini supaya nanti sama-sama enak dan tidak ada temuan administratif. Memang kita perlu mengacu di Kepmenpan 409 nih Pak. Tapi saya ingin membahasakan secara mudahnya Pak. Misalkan gini, bagaimana cara kita melihat paling kurang 5 tahun? Kita lihat saja rumusnya di standar kompetensi teknisnya, Pak. Misalkan ini, Pak. Ya, berarti kan dia misalkan pernah di keuangan, bisa nggak sih keuangan? Oh, pernah inspektur, orang yang pernah menjabat misalkan di Kabid Keuangan, oh bisa seperti itu. Kemudian juga terkait pengawasan, misalkan di hukum, di bagian hukum juga bisa seperti itu. Nah, ini nanti kita cari saja dari orang-orang yang mendaftar. Cuma saran saya, apabila misalkan Pak Sekda atau Pak Kaban bisa mengarahkan teman-teman yang punya kualifikasi 5 tahun tersebut untuk mendaftar, Pak, guna memenuhi standar kompetensi teknis ini, nah nanti nggak apa-apa, Pak, diarahkan saja untuk mendaftar untuk memenuhi syarat 5 tahun itu. Itu satu, Pak, terkait yang 5 tahun. Kemudian yang kedua, terkait bidang ilmu, Pak. Di sini kan ada ekonomi, administrasi negara, hukum, ilmu pemerintahan. Memang yang diutamakan latar belakang pendidikannya ini, Pak Sekda dan Bapak Ibu Pansel. Ya. Tapi ini bukan sesuatu yang mutlak, gitu ya. Kalau yang mutlak itu kan misalkan ini pengalaman kerja 5 tahun, gitu kan, sudah dicontreng nih. Kemudian jabatan administrator berapa tahun, gitu kan dicontreng. Nah, kalau bidang ilmu, dia itu tidak mutlak, Pak Sekda. Nah, dia itu diutamakan ini. Tapi kalau misalkan tidak ada, cari yang relevan bidang ilmunya. Apa? Variabelnya, Pak. Mengevaluasi teknik, metode, strategi advokasi yang kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode, strategi. Nah, ini, Pak. Kemudian mengembangkan norma standar, kemudian mendorong stakeholder untuk mengembangkan strategi advokasi. Nah, ini untuk yang advokasi kebijakan pengawasan internal. Kemudian yang keduanya, Pak, adalah pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Nah, ya kan, mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma. Jadi mungkin dari Ortala, Pak, ya kan, Pak, dari organisasi, Pak, dari tahan, boleh, Pak. Kemudian nih, apalagi ini pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. Berarti orang-orang keuangan tuh boleh, Pak. Ini kan ini, Pak. Mampu mengevaluasi, mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat kinerja perangkat daerah. Nah, kinerja perangkat daerah ini siapa yang menyusun, Pak? Bapeda, ya kan? Boleh, Pak, untuk. Nah, jadi ini dihitung, Pak. Nah, sekarang tinggal Bapak nanti menghitung. Nanti Bapak apa? Kumulatif. Nah, ini kepada yang penyusunan laporan hasil pengawasan, mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan. Nah, itu orang-orang inspektorat, Pak. Nah, jadi sebenarnya di luar inspektorat boleh melamar, Pak. Kemudian yang selanjutnya, sebentar. Terus pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, ini mampu mengevaluasi kan, ini kan berbeda, termasuk orang inspektorat juga boleh. Nah, itu.
Mampu menyusun irama, ya kan Pak? Nah, ini. Kemudian yang terakhir, advokasi kebijakan otonomi daerah. Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai dengan kondisi. Nah ini Pak, itu Pak. Ya kan Pak? Ada ini Pak. Nah ini kan otonomi daerah kan bagian hukum, bagian pemerintahan, ortala. Jadi di jajaran Nasen 1 itu boleh Pak melamar untuk jadi inspektur. Ada camat yang mendaftar, misal ini ya Pak John ya, ada camat yang mendaftar ke Kominfo, gitu ya. Kalau dilihat dari riwayat jabatannya, seorang camat itu hampir dipastikan tidak ada kaitannya dengan hal yang berhubungan dengan kehumasan atau apa namanya, IT, ya Pak. Yeah. Yeah. Tapi camat di sini Pak John, ada camat yang berlatar belakang Jupen Pak, 10 tahun lebih. Lah maka Ya. Jupen itu kan Pak fungsional Pak. Iya, dulunya sebelum jadi camat dia di penerangan Pak, di Jupen. Iya, Jupen itu kan fungsional Pak. Yeah. Juru Terus kalau apakah? itu fungsional Pak, jabatan fungsional Pak. Makanya dihitung Pak. Makanya Dihitung ya? jabatan fungsionalnya. Oh iya, berarti Ada jabatan fungsional itu Pak, dulu Pak. ya. Jadi camat juga berfungsi sebagai pembina pengembangan teknologi informasi di desa Pak. Di luar Betul Pak, tupoksi sebenarnya camat pokoknya. itu, minta maaf Pak ya, saya mantan camat 2 kali Pak. Camat itu general Pak, bisa kemana-mana aja Pak. Yeah. Betul nanti, mungkin kalau ya berapa tahun jadi camat gitu kan. Lagi dengan teknisnya dia waktu jadi Jupen Pak, 10 tahun, udah selesai itu Pak. Oh iya, siap-siap Pak Jan. Nanti ditambah lagi dengan jabatan-jabatan yang lain. Kan bisa aja kan Pak, mungkin 5 bulan, 10 bulan. Udah nanti dihitung kumulatif minimal 5 tahun. Oke Pak, berarti kesimpulannya tidak harus berhubungan langsung dengan tupoksi yang ada perbubnya gitu Pak ya. Jadi seperti dikatakan tadi, camat itu di Bondowoso itu juga berfungsi sebagai tim WAS, ketua tim WAS atau pengawasan ADD dan DD Pak. Itu kan bisa ke inspektur. Ya makanya camat itu Pak, general Pak, bisa ngamar di inspektur. Nah itu. Cuma ini mohon izin Pak Kabid, Pak Kaban, kami sependapat Pak. Memang camat ini kan dalam ruang lingkup substansi tugas dia berbeda dengan OPD yang lain Pak ya. Dia lebih kepada aspek manajerial dan dia bisa membawahi banyak unsur komunikasi, advokasi hukum, kemudian lain sebagainya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, baiknya memang kalau misalkan camat 5 tahun itu coba cari aja camat yang punya pengalaman, misalkan di camat 2 tahun, kemudian dia juga pengalaman di mana kaitannya dengan Kominfo. Nah, menurut saya itu lebih baik sih Pak untuk kita majukan menjadi calon. Jadi dia pengkayaannya itu bukan hanya di aspek manajerial camatnya, tapi pernah punya pengalaman kompetensi teknis khusus kaitannya dengan Kominfo seperti itu. Ya siap Mas Pandu, kalau itu kan terkait dengan pembobotan nanti Pak, dari berapa yang daftar, kemudian kita bobot sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kan gitu Mas Pandu. Kemudian pariwisata misalnya Pak. Ini kan ada beberapa yang berkonsultasi, seorang camat mau mendaftar di Dinas Pariwisata. Kami cari-cari, kalau dilihat dari tupoksinya yang resmi, itu memang tidak ada camat itu berhubungan dengan kepariwisataan. Tapi tugas camat itu saya cari-cari juga ada tugas camat sebagai tim pengembangan kawasan wisata perdesaan. Itu boleh Pak ya? Pak camat, Pak itu Pak. Bapak lihat Pak, saya ini mantan camat 2 kali Pak. Yeah. Camat itu Pak ada bawahnya itu kasih apa itu Pak? Kasih ekonomi, kasih apa itu Pak? Kasih pembangunan. Yeah. Budaya apa, kasih apa? Itu ada Pak budaya itu wisata Pak. Ya, siap. Kalau camat itu sangat general sekali Pak. Tapi betul kata Mas Pandu tadi, jangan kalau bisa camat itu mungkin berapa tahun gitu kan, ditambah lagi dengan jabatan-jabatan yang lain, mungkin mana dihitung dari yang bersangkutan memegang jabatan mulai dari awal. Itu kan nanti kan ada keterkaitannya itu. Itu aja Pak. Kalau camat itu sangat general sekali Pak. Sangat masuk kemana-mana aja Pak. Oke, satu lagi kalau boleh.